Saya tuh lahir tahun, kalau menurut KTP 46, tapi kalau menurut petoknya bapak saya 45 lahirnya. Jadi saya waktu mulai kecil itu saya memang sudah berlatih ya dari bapak saya. Terus saya begitu SMA saya latihan sama Mas Imam langsung, karena pada waktu itu belum ada yang pesilat wanita. Jadi aku disahkan sebagai pendekar wanita pertama. Waktu itu 2 orang, saya sama Endang Mardika Niati. Itu tahun 65 apa ya? Iya, pokoknya yang disahkan Mas Imam itu Mas Maji, terus saya sama Mas Wiono. Saya di bawahnya Mas Maji sama Mas Wiono. 65 apa ya, 64 lupa saya. Pokoknya antara itulah. Jadi termasuk Sri Kandi pertama di Ya. Satrate ya, Mbak ya? Oke. Terus berjalannya waktu saya langsung ke Jakarta, saya bekerja, saya nikah. Tapi biarpun begitu, kita tuh dulu kental banget ya persaudaraannya S1 itu. Setiap berapa bulan tuh kalau Mas Imam tuh nimbali, dulu kan belum ada telepon, belum ada HP. Tapi lewat nggak tahu lah, gua nggak tahu. Kucuk-kucuk aku kepengen sowan Mas Imam gitu. Bener begitu aku cuman Mas Imam tuh, nah jenengan niku sare mawon, jadi wong bisa niki pun nonton wekdal Mas gitu ya, gitulah ceritanya. Ya kita namanya orang S1 itu ilmu tuh harus kita cari sendiri, jangan sampai kita menunggu oh dikasih ini, itu kan namanya kayak doktrin ya. Okay. Tapi kalau S1 itu enggak, kita untuk memperdalam itu harus datang pada orang yang tepat dan orang yang betul-betul bisa kita hukumi mendikan gitu. Yang waktu Jadi itu kan Mas Imam langsung. pelitian dari Mbak Riris sendiri mungkin kalau bisa kasih tahu siapa aja Mbak Riris? Kalau perempuannya cuma berdua, Mas Wiono, Mas Sakti, banyak lah, tapi udah banyak yang meninggal. Pokoknya kalau nggak salah, ada sih catatannya, aku murah ngomong catatannya ono. Termasuk Mas Maji juga Mbak Riris? Mas Maji itu di atas saya. Ada saya. Dulu Mas Maji, baru tahun berikutnya saya, Mas Wiono, Gigot itu adiknya Mas Imam. Ya mungkin untuk terakhir Mbak Riris, mungkin bisa sampaikan pesan dan kesan untuk dulur-dulur PSHT khususnya yang ada di Banyumas Raya Mbak Riris. Ya kalau menurut saya, berlatihlah terus ya, ikuti sistem pelatihan kan sekarang udah berubah ya. Sekarang udah enak loh, pakai matras, pakai apa jenenge kayak di apa? Peceng gitu. Dulu ora ono matras digebuki yo ning ngene kabupaten ya, nggak ada matras, nggak ada peceng. Kalau kita ditendang ya harus pakai tangan gini endangnya, kalau salah ceklek ya salah dhewe gitu ya. Tapi yang penting dulu semangatnya itu memang ada. Tapi cuman sekarang itu harusnya itu loh, semangat jiwanya SHT itu harus ditumbuhkan. Dan kalau sudah warga jangan berhenti, kita belajar ajarannya. Jadi betul-betul tujuan SH-nya itu insan kamil, manusia berbudi luhur, itu betul-betul lahir batin seperti hati. Setia hati. Kita harus setia kepada hati kita sendiri. Jaga hati kita senantiasa kita bersih. Kalau hati bersih, kita tidak ada rasa iri, rasa dengki, sehingga yang ada itu kasih sayang di antara semua. Semua kepada ciptaan Allah, jadi sesuai dengan Al-Qur'annya. Jadi senantiasa berbuat kebaikan, insan kamil itu seperti itu. Jadi yang muda-muda secara fisik harus belajar ya. Belajar silat itu dari jurus 1 sampai 35 itu menuju karakter. Tapi kalau sudah 35 harusnya jadilah insan yang kamil. Itu harus tetap kita belajar kepada yang sepuh kita, kepada langsung kepada Mas Wiono atau nanti ketua umum, kalau ketua cabang ya ketua cabangnya harus begitu. Sering silaturahmi, jadi kita tetap persaudaraan kita itu betul-betul ada terjaga ya nggak Mas Amari? Barangkali mau nambah ini aku kan suka lupa. Gitu, jadi tetap semangat walaupun ada goncangan-goncangan, itu biasa dalam hidup ini. Tapi sebagai seorang warga, simbol kita di Sumel gini, setiap hidup itu permasalahan pasti ada, tapi kita harus bisa menyelesaikan masalah itu yang tidak perlu kita kesampingkan.
kan tali apa pangso ya, kita harus bisa melepaskan semua rintangannya gitu. Siap, Ya nggak? Riris. Gitu.